Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya selaku moderator, Fadlan Nabila Idrisa, NIM 5514-22087. Saya Indri Matarin dengan NIM 5514-214. Saya Novita NTLM dengan NIM 5514-22045. Saya Winda Lestiana Piala dengan NIM 5514-22017. Jadi kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Jadi untuk hasil laporan magang kami itu yang berjudul pembangunan rumah tinggal lantai 1 yang berada di Jalan Halid Hasiru, Ayula Timur, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Untuk latar belakang, perkembangan industri konstruksi saat ini menuntut sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki pengalaman praktik di lapangan. Mahasiswa teknik arsitektur perlu memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek konstruksi secara langsung. Melalui kegiatan magang di Ibra Studio, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan profesional yang berkaitan dengan pembangunan rumah tinggal lantai 1. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menghubungkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia kerja, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi dunia profesional. Dan untuk tujuan magang itu ada 2. Yang pertama, tujuan umum, memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa dalam lingkungan proyek konstruksi sehingga mampu memahami proses pelaksanaan pekerjaan dan sistem kerja proyek secara profesional. Dan untuk tinjauan khusus itu ada beberapa. Yang pertama, memahami proses pelaksanaan proyek konstruksi bangunan. Kedua, meningkatkan kemampuan observasi dan analisis pekerjaan arsitektural. Dan yang ketiga, memahami sistem pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang keempat, melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Dan ini ada profil instansi yang nama instansi itu ada Ibra Studio, dan untuk kepala kantor itu Iswan Rauf, dan untuk alamat kantor itu ada berada di Jalan Jeruk Wangobotu, Dungingi, Gorontalo. Ibra Studio merupakan instansi yang bergerak di bidang konsultan arsitektur, desain interior, dan kontraktor. Ibra Studio berdiri sejak tahun 2021 dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen melalui kualitas desain, pelaksanaan pekerjaan, harga yang kompetitif, dan pelayanan profesional. Berikutnya. Selanjutnya yaitu nomor proyek. Di sini ada nama proyek yaitu pembangunan rumah tinggal lantai 1. Lokasi yaitu di Jalan Halid Hasiru, Ayula Timur, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Konsep bangunan di sini mengusung tema tropical modern dengan durasi magang sekitar dari tanggal 4 Mei 2026 sampai 4 Juli 2026. Sedangkan tujuan dari proyek ini yaitu menyediakan hunian yang aman, nyaman, sehat, dan fungsional bagi penghuni dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan efisiensi ruangan. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab. Selama kegiatan magang, mahasiswa bertugas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi di lapangan, melakukan dokumentasi progres pekerjaan, mengamati metode pelaksanaan pekerjaan, mencatat perkembangan pekerjaan harian, mengikuti evaluasi pekerjaan bersama pembimbing lapangan, membantu monitoring kualitas pekerjaan konstruksi. Sedangkan pada peran mahasiswa yaitu berperan sebagai pengawas lapangan yang bertanggung jawab mengamati kesesuaian pekerjaan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknik proyek. Selanjutnya ada manajemen proyek di mana keberhasilan proyek ditentukan oleh pengelolaan 3 aspek utama. Yang pertama, mutu atau quality.
yaitu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar konstruksi. Yang kedua, waktu, memastikan pekerjaan selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan. Yang ketiga, biaya, yaitu mengontrol penggunaan anggaran agar tidak melebihi RAB. Selanjutnya ada material umum di mana ada beton, batako, rangka atap, penutup atap, dan material finishing bangunan. Selanjutnya di sini ada tahapan pekerjaan proyek. Yang pertama itu tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan itu ada pembersihan lahan, pengukuran lokasi. Yang kedua tahap struktur, di mana tahap struktur ini ada galian pondasi, pengecoran pondasi, pemasangan slope, pekerjaan kolom, dan ring balok. Yang ketiga tahap arsitektural, di mana tahap arsitektural ini pemasangan dinding batako, pemasangan kusen pintu dan jendela. Terakhir pemasangan rangka atap. Yang keempat tahap finishing, di mana ada tahap finishing, plesteran, acian, pengecetan, pemasangan lantai, dan instalasi listrik dan sanitasi. Instalasi utilitas listrik dan sanitasi. Untuk pelaksanaan magang ini pada minggu pertama itu melaksanakan pekerjaan interior yang diberikan oleh studio. Untuk minggu kedua itu melanjutkan pekerjaan interior dan memahami proses desain. Dan minggu ketiga itu pembagian jadwal antara kegiatan studio dan kegiatan lapangan. Untuk minggu keempat itu melakukan pengawasan progres pekerjaan konstruksi di lapangan. Selanjutnya komunikasi dan kepemimpinan, di mana komunikasi proyek, komunikasi dilakukan melalui yang pertama rapat koordinasi, diskusi teknis, laporan tertulis, komunikasi langsung di lapangan. Yang terakhir hambatan komunikasi diselesaikan melalui klarifikasi dan koordinasi secara langsung. Selanjutnya ada kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu kepemimpinan proyek bersifat koordinatif dan partisipatif, di mana pimpinan proyek berperan dalam yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua koordinasi tim, yang ketiga penyelesaian konflik, dan yang terakhir pengawasan pekerjaan. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi. Pertama, kendala teknis, defisiasi dimensi galian pondasi, masalah ukuran galian pondasi tidak sesuai gambar kerja, solusi melakukan pengukuran ulang sebelum pemasangan pondasi, dan pekerjaan plesteran, masalah permukaan plesteran belum merata. Solusinya pengawasan campuran material dan teknik pelaksanaan plesteran. Kendala non teknisnya faktor cuaca. Masalahnya itu cuaca yang tidak menentu menghambat proses pengecetan dan pengeringan plesteran. Solusinya melakukan penyesuaian jadwal pekerjaan dengan memprioritaskan pekerjaan interior saat cuaca buruk dan pekerjaan eksterior saat cuaca cerah. Evaluasi capaian target awal mengikuti kegiatan pengawasan proyek pembangunan rumah tinggal. Realisasi mahasiswa melaksanakan pengawasan pada proyek yang telah mencapai sekitar 75% progres pembangunan. Meskipun proyek telah berjalan sebelum kegiatan magang dimulai, target pembelajaran tetap tercapai dengan baik. Pembelajaran dan kompetensi teknis, pengawasan konstruksi, monitoring pekerjaan lapangan, dokumentasi proyek, pemahaman metode konstruksi, kompetensi non-teknis, komunikasi profesional, kerja sama tim, manajemen waktu, disiplin kerja, adaptasi lingkungan kerja. Kegiatan magang memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan teknis maupun profesional mahasiswa. Untuk kesimpulan dan sarannya, kegiatan magang di Ibra Studio berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman nyata mengenai proses pengawasan proyek konstruksi rumah tinggal. Mahasiswa memperoleh peningkatan kompetensi dalam bidang teknis, manajerial, komunikasi, dan etika profesi.
Sarannya itu meningkatkan koordinasi awal antara instansi dan mahasiswa, menyusun jadwal pengawasan yang lebih terstruktur, meningkatkan dokumentasi proyek, meningkatkan komunikasi antar pihak yang terlibat. Sekian itu dari kelompok 2, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi luas bangunan sekitar 28 kali 22 ya, sekitar 600 meter persegi kira-kira ya. Iya, Pak. Oke. Nah terus di situ kalian sudah masuk sudah berapa persen pekerjaan di situ? Kalau sekarang sudah 80%, Pak. Karena itu sudah masuk 80%. pada pemasangan material lantai. Sudah mulai Dan- sudah finishing ya. Iya, sudah, Pak. Nah, apa namanya? Pas waktu kalian masuk itu berapa persen? Karena kan sekarang 80%. Waktu kalian pertama kali masuk situ kalian tanya berapa persen? Tidak 70 sih. 70. Iya, 75%. Sekitaran begitu, Pak. Kira-kira di 70 ya. Iya. Karena waktu pertama kami 70. pengawasan itu 10%. sudah masuk pada ini sih pengecetan Atap dinding sudah sama tutup ya. iya sudah, Pak. Jadi kalian masuk itu atap sudah ya. Jadi plafon Atap sudah ada. sudah. Tapi belum semuanya. Oh, belum semua plafon. Atap sudah tertutup semua, plafon belum semua ya. Iya, Pak. Plesteran semua. Ya, jadi sebenarnya kalian masuk itu tinggal pekerjaan finishing. Jadi struktur itu sudah selesai. Iya, sudah, Pak. Ya, sebenarnya tidak masalah. Artinya yang penting kalian itu aktif bertanya ya, aktif minta data apa namanya mengenai proyek ini dari misalnya struktur ya, seperti apa strukturnya itu kalian harus punya datanya, gambar-gambar gitu ya. Nah, jadi supaya kalian bisa apa namanya menulis laporan itu bisa lengkap gitu ya. Oke. Suara saya masih kedengaran ya? Tidak putus-putus? Lumayan putus. Iya. Ya, oke. Nah, di sini kan di dalam kerja praktek ini ada 4 aspek profesional dan manajerial kan. Jadi di manajemen proyeknya itu coba kalian share dulu tadi apa namanya yang manajemen proyeknya. Dengan Pak Kali sudah ujian ya? Sudah, Pak. Iya, Sudah, Pak. Betulnya seharusnya ujian kalian itu yang manajemen proyek itu laporan masuk dulu, baru kemudian ujian. Jadi sebenarnya idealnya tuh ujian itu berbarengan ya dengan KP ini. Jadi sekalian sebenarnya kalian menjelaskan juga mengenai manajemen proyek di sana. Jadi pada saat ujian UAS manajemen proyeknya kalian lebih lebih detail lagi menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen proyeknya. Oke. Dalam ini tahapan ini ya, manajemen proyeknya ini kan misalnya seperti jadwal gitu ya. Kalian dapat nggak data ininya, schedulingnya atau jadwalnya?
Jadwalnya dapat. Jadi mulai dari kapan, terus begitu perencana akan berakhir kapan gitu, ada? Oh, kalau itu sempat kami tanya, itu kalau awal mula pengerjaan itu dari Agustus kemarin, Pak. Agustus 2025. Kalau untuk Dari target Agustus. Jadi, selesainya bulan Agustus tahun lalu ya? iya, Pak. Kalau untuk target selesainya ini akhir bulan ini, Pak. Akhir bulan Juni. Iya. Oke, jadi Tapi masih kerjanya itu mulai dari itu Agustus bulan 8. Jadi 4 tambah 5. Jadi sudah jalan 9 bulan ya. iya, Pak. Jadi kalian masuk sudah jalan 9 bulan. Kalian ada nggak lihat ininya, schedule-nya? Dalam bentuk grafik itu ada, lihat nggak? Tidak, Pak. Tapi dia kalian minta itu nggak? Minta lihat. Biasanya begitu itu tertempel tuh di kantor tuh, biasanya schedule begitu tuh. Atau enggak minimal ya di lokasinya, di site-nya itu tertempel. Nggak ada, kalian nggak lihat? Nggak minta? Tidak ada, Pak. Tidak ada itu maksudnya tidak dibuat oleh ini kantor atau gimana? Kalau itu belum kami sempat tanyakan, Pak. Ya harus ditanyakan. Ya istilahnya gini, kalian yang harus proaktif gitu loh. Kalian mau belajar di sini kan? Jadi kalian harus proaktif. Jadi data-data seperti ini harus kalian tanyakan. Kalau tidak ditanyakan ya mereka juga tidak kasih. Artinya ini by request lah, ya sesuai dengan kalian minta, ya bisa kedengaran? Bisa Pak. Pak, Ya. Kami itu lagi yang dari studio sana basuruh orang merancang kembali untuk dari dari site dena tampak potongan untuk bangunan itu. Bukan merancang kembali, dibuat Ini gambar ya asli dibuat gambar. drawing-nya. Iya Pak, dibuat. Jadi kami tidak lihat dari mereka punya itu, tapi kami disuruh buat sendiri. Hasil turun dari hasil ya. dari kami. Iya, itu namanya as-built drawing, ya. Jadi gambar yang sesuai yang terbangun gitu. Karena yang namanya pelaksanaannya itu bisa saja berbeda dengan perencanaan ya. Iya, Pak. Jadi bisa saja ada terjadi perbedaan dari gambar desain sebelumnya. Nah, jadi hasil perbedaannya itu yang terlaksana di lapangan itu ya harus digambar ulang. Baik denah, potongan, tampak ya. Nah, itu jadi namanya as-built drawing. Jadi gambar sesuai dengan terbangun. Nah, itu tugas buat kalian memang. Jadi kalian nanti kerjakan itu. Cuma memang kalau dari manajemen proyek kan idealnya seperti schedule itu terencana. Jadi schedule kalian sudah dikasih materi manajemen proyek tentang schedule kan? Kalian sudah buat tugas buat schedule juga toh? Pernah kan? Iya Pak. Yang bar chart itu kan, Gantt chart itu. Ya. Karena kalian juga sudah tahu yang namanya kurva S kan? Iya Pak. Ya di kuliah juga kan dijelaskan mengenai kurva S walaupun tidak detail waktu itu ya. Cara membuat kurva S artinya justru kalian coba ini juga, kalian proaktif untuk mencari sendiri juga bagaimana cara membuat kurva S gitu. Nah, sebenarnya di dalam KP ini kesempatan kalian belajar itu
kalian belajar cara membuat kurva S dari dari proyek. Jadi nanti coba kalian tanyakan, apa ini kurva S-nya sudah ada atau belum? Baik, Pak. Nah, jadi kalau belum ada juga kalian coba buat juga ininya, kurva S-nya ya. Ya. Oke, terus dari segi etika profesinya bagaimana? Kalian ada ini nggak menemukan hal-hal tertentu yang kira-kira bermasalah dengan etika profesi? Sejauh ini belum ada, Pak. Artinya misalnya kelihatan ada yang tidak profesional gitu di situ, di pekerjaannya. Tidak menemukan seperti itu? Tidak ada, Pak. Ya, misalnya hambatan-hambatan, ada gesekan-gesekan, ada friksi, ada yang berselisih atau apalah. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Nah, terus bagaimana di dalam ininya, proyeknya itu komunikasi yang dilakukan itu mekanismenya bagaimana? Apa hanya komunikasi langsung di lapangan secara lisan saja, verbal, atau ada bentuk komunikasi yang lain? Pak, dari kantor itu tiap 2 minggu itu kata evaluasi. Tiap 2 minggu. Ada evaluasi? Iya, evaluasi. Oke, tapi komunikasi sehari-harinya bagaimana? Pakai sosmed juga, WA dan sebagainya? Komunikasinya biasanya secara verbal, juga secara non verbal. Ya, artinya tertulis juga. Iya, ada lewat WA. Lewat WA. Langsung juga. Ya. Kalian diminta misalnya ada laporan tertulis atau yang kalian lihat di situ, kan di sana pasti ada juga ininya kan, pengawas proyeknya dari sana kan, dari kantor. Iya ada, Pak. Iya, siapa yang di sana yang mengawas dari kantor? Kak Ana, Pak. Siapa? Kak Ana. Kak Iriana. Iriana. Kak Irana, Pak. Putus. Dengan Kak Esa. Putus-putus ini pakai jaringan kampus ya? Apa? Iya, Pak, pakai jaringan kampus. Kalau dari kantor itu, Iya, artinya bagaimana dari pengawas itu, ya? Bagaimana? Kalau untuk dari kantor itu ada 2. Nah, ada 3. Kak Ana sama Berapa Kak orang? Esa sama 3 orang. Kak Ais. Iya, 3 orang. Nah, mereka itu kalian tahu nggak, misalnya dari lapangan itu kemudian komunikasi ke kantor itu pakai apa? Ada laporan-laporan juga nggak? Tertulis begitu? Iya, ada, Pak. Ada. Biasa mereka kalau cuman untuk satu orang yang turun, jadi mereka dokumentasi sudah sampai di mana progresnya, itu dikirim ke grup mereka gitu. Oh, dokumentasi. Jadi Iya, begitu juga kami, Kak. grup ya, melalui WA ya. Iya. Kalian tidak lihat misalnya ada secara tertulis, atau mungkin tertulis itu di kantor mereka buat. Nah, sebetulnya kan seperti bentuk kayak apa, kurva S juga itu sebetulnya itu adalah bentuk komunikasi juga, itu laporan progres. Nah, kalian juga harus belajar bagaimana cara menghitung bobot. Kalian suka bertanya nggak bagaimana cara menghitung bobot?
Ini misalnya sudah 80%. Nah, bagaimana cara menghitung sampai 80%? Kalian tanya enggak? Kami cuma diajar menghitung volume dingin. Ya, menghitung volume ya. Ya, itu ada rumus-rumusnya itu. Kalian harus belajar itu. Iya, Pak. Dari volume kemudian ke rumus mana ya. Oke. Terus kalau dari segi kepemimpinan dalam proyeknya itu bagaimana koordinasinya dari pengawas misalnya Maaf Pak, putus-putus. ke kalian perhatikan enggak? Bagaimana dari Kok bisa ulangi? kepemimpinan dari pengawas, cara mereka mengarahkan ke pekerja, kalian perhatikan? Ini pakai Ya, begitu. Kayak dorong impas bagaimana? Kalau untuk komunikasi itu Pak, sejauh yang kami lihat itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Jaringan Iya, berapa jaringan? Kasih hotspot sih. Oke. Nah, caranya dari pengawas di sana itu mengarahkan ke pekerja bagaimana? jaringannya. Kasih aja dia sambung. Caranya Tunggu jaringannya. Kayak di rumah cerita tetap begitu. Kalian perhatikan mengarahkan mereka harus bekerja Mohon maaf seperti Pak, apa. mohon maaf Pak, jaringan kan tidak bagus. Tunggu Pak, lagi ganti jaringan. Ya, mengarahkan ke pekerjanya itu. Lagi Ini ganti pakai jaringan apa, Pak. kamu? Jaringan Jaringan kampus. kantor desa. Jaringan kampus Pak. Tunggu Pak. Ya coba pakai jaringan inilah, jaringan sendiri lah. Jaringan kantor desa betul Pak loading. Ini kalau dikasih mati, mau tak kembali dia. Tahu Ada ngapain nama hotspot di sini? Oke deh. Ya tadi pakai jaringan kampus. Iya Pak, ini lagi mau ganti ke jaringan ini. Hah? Putus-putus. Jeng 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 jeng. Itu. Cek cek cek. Ada suara Pak? Apakah sudah tidak putus-putus Ada. lagi? Sudah. 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 Tadi pakai jaringan kampus. Jaringan pribadi. Saya pakai jaringan pribadi. Ya. Harusnya dari awal pakai jaringan pribadi biar nggak putus-putus. Ya, Pak, ini sedikit Jadi aja. gini, jadi kalian lihat nggak pengawas itu mengarahkan pekerja tuh seperti apa? Kalian perhatikan nggak? Kalau untuk sejauh Jadi ini kita kami pimpinannya. Kalau untuk sejauh ini selama kami mengawas proyek, kalau untuk komunikasi itu aman-aman saja Pak. Dan untuk kalau Tidak ada masalah komunikasi.
Oke, ini pertanyaan saya berikutnya itu bagaimana kalian lihat nggak di lapangan itu pengawas, bagaimana cara mereka mengarahkan ke pekerja? Iya, pekerja iya masih begitu orang macam ke anak. Misalnya gini, kalau ada terjadi hal-hal yang ya misalnya pekerja melakukan kesalahan atau bagaimana, terus kemudian dari pengawas mereka mengarahkan ke pekerja, apakah mereka bisa menyelesaikan ini nggak masalahnya itu? Misalnya ada salah gitu ya. Misalnya yang kalian perhatikan sekarang udah finishing misalnya kan, pengerjaan plafon misalnya ada masalah ukuran atau pemasangan yang kurang tepat. Nah, pengawas itu lihat nggak itu misalnya, lalu Oh iya, kemudian begini. mengarahkan pekerjanya. Jadi untuk kemarin itu sempat perbedaan pengukuran. Jadi Nah, seperti itu. kayak Nah, untuk oke. Terus? dari kantor itu ukuran sendiri, dan kalau untuk pengukuran tukang itu beda juga. Jadi pas sudah di lapangan itu diukur ulang gitu Pak. Jadi itu diukur ulang karena perbedaan pendapat ukuran, jadi mereka ukur ulang di lapangan langsung. Oke, artinya kalian lihat nggak misalnya pengawas itu betul-betul menguasai lapangan begitu, bukan misalnya justru pengawas dikendalikan oleh pekerja, oleh bas misalnya. Kalian lihatnya bagaimana? Pengawas sudah ini Mengapa? Oke, jadi pengawasnya dia menguasai lapangan ya, artinya mereka yang mengendalikan. menguasai lapangan. Saya bisa saja di lapangan itu ada justru bas yang mengendalikan pengawas. Kalau sejauh ini belum tidak ada Pak. Tidak ada masalah seperti itu. Iya tidak ada. Lebih justru lebih apa ya, lebih kalau bahasa itu orang lebih baku masuk Pak untuk pengawas sama tukang itu. Jadi kalau untuk masalah-masalah begitu tidak ada Pak. Oke. Jadi pendekatan persuasif ya ke bas ya. Iya. Nah, kemudian kalau ada persoalan-persoalan, misalnya pasti di lapangan nggak mungkin nggak ada persoalan tuh, pasti ada tuh. Nah, biasanya kalau itu kan ada evaluasi ya, kalian ada evaluasi harusnya kan tiap 2 minggu ya katanya ya. Ya, dalam evaluasi itu sudah berapa kali kalian ini evaluasi di situ? Ada 2 kali. Belum ada evaluasi untuk saat ini Pak. Katanya kan 2 minggu sekali ya. Tadi dibilangnya 2 minggu sekali. Iya Pak, tapi kalau untuk sekarang ini belum ada, soalnya ketuanya itu lagi tidak di kantor itu. Jadi selama terang cuman berapa hari itu ketuanya ada di situ, habis itu tidak ada. Kata lagi ada urusan, jadi Iya, kan rencana kan memang dia 2 kali evaluasi kan di itu, kantor itu. Tapi selama kalian di sana belum pernah evaluasi di kantor. belum pernah Pak, cuman di sana itu kami dikasih tugas dan tugasnya itu ada deadline. Iya, jadi Nah, untuk deadline-nya itu diperiksa langsung di sana. Oh, deadline diperiksa. Oke. Misalnya tugas pertama itu apa? Tugas interior. Desain interior. Apa ya? Bikin apa itu? Interior tapi beda pemilik dan beda rumah. Beda proyek. Iya beda proyek. Beda proyek. Ini yang pertama itu desain interior itu di rumah lantai 2, rumah tinggal lantai 2. Oke, yang di proyek itu, yang proyek interior, kalian dikasih target tugas apa? Buat gambar.
Sudah Buat ada gambar interior. kerjanya, cuman kami dikasih tugas itu untuk interior untuk peruangan. Jadi masing-masing itu Iya, beda ruangan. dalam bentuk apa? Gambar atau sketsa atau apa? Foto atau 3D, apa? desain 3D. Untuk 3D terus gambar Render. 3D render. Oh, 3D. Gambar kerja dibuat denah. gambar kerja Dikasih target itu, misalnya contoh dikasih target itu berapa hari itu buat? Kemarin terang berapa? 2 minggu. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Ya, Minggu itu tapi masih ada Tiap ada Asisten. asistensi. Dikasih 2 minggu target ya. Dikasih 2 minggu target, kalian kerjakan interior. Selesai dalam 2 minggu? selesai. Iya, Pak. selesai Pak. Oh, selesai ya. Jadi kalian bisa penuhi target itu ya. Iya Pak. Oke, sekarang tinggal terakhir saya tanyakan lesson learn. Kira-kira apa pembelajarannya? Jadi yang kalian bisa dapatkan dari magang sampai sejauh ini? Apa yang kalian bisa dapat di situ? Kalau Positifnya buat kalian apa? saya itu Pengalaman pertama turun Langsung lapangan. lokasi proyek. Ya, artinya terutama yang paling buat kalian berasa itu sangat penting itu apanya yang kalian dapatkan di situ? kerja timnya, terus Kerja tim ya, Cara kerja di lapangan. Turun langsung kerja di tim di lapangan. Ya, Iya Pak. di lapangan di studio. merancang, mendesain Iya, proyek. artinya kalian bandingkan dengan selama kalian mengerjakan tugas-tugas di kampus gitu ya, itu kalian bisa dapatkan perbedaannya. Iya. Terutama di lapangan Pak, ada ternyata dari gambar itu ukurannya begini, pas di lapangan itu ternyata ada tambahan sedikit atau bahkan kurang. Iya, jadi itu yang tidak kalian dapatkan di ini ya, kampus ya. Artinya di kampus itu kan tidak ada koreksi. Jadi kalian menggambar begitu saja, artinya ya udah gambar sudah selesai gitu. Tapi kalau di lapangan ini kan harus bisa dipertanggungjawabkan yang kalian gambar itu kan. Iya. Kalau Harus tidak lebih teliti, cocok Pak. ya harus. Iya, kalau tidak cocok harus kalian perbaiki lagi kan, revisi lagi. Iya. Nah itu gunanya kalian kalau misalnya di tugas-tugas asistensi disuruh revisi yang banyak segala macam, itu gunanya itu. Jadi kalian di lapangan juga akan mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi ya kalau di lapangan itu kan yang memang itu yang dikerjakan. Artinya kalau salah di situ tidak pernah diperbaiki, itu akan salah terus, gitu kan? Kalau di kampus misalnya sudah diperbaiki, mau salah atau bagaimana, yang penting ada nilai. Gitu. Tapi kalau di lapangan itu kan istilahnya tuh terlaksana di lapangan. Jadi kalau ada kesalahan, pemilik bangunan itu yang akan mendapat akibatnya setiap hari gitu ya. Ya. Contoh misalnya bikin jendela terlalu kecil sehingga cahaya yang masuk sedikit. Itu hari-hari yang mereka yang tinggal di sana itu yang merasakan dampaknya tiap hari gitu kan. Sementara kalian yang mengerjakan itu sudah nggak tahu kemana. Nah gitu. Jadi hal-hal begitu kan yang kalian harus pahami. Itu kan butuh pertanggungjawaban begitu. Artinya kalau sudah dikerja di lapangan itu tidak main-main ceritanya, karena itu kan berdampak bagi pengguna. Oke, saya kira itu saja, kalian tutup ininya. Baik, sekian dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti digabung-gabung videonya ya, dijadikan satu file. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Oke, berikut siap-siap yang kelompok 1 ya.